Bab 153. Membuka jati diri. Hahaha, Elang, gerakanmu sangat mengejutkan. Dalam waktu singkat jumlah pasukan kita bertambah pesat, sungguh mengagumkan. Uji Ki Prabadewa, seraya terbahak senang pada menantunya itu. Saat itu dia sedang berada di ruang pribadinya bersama Surapati. Hahaha, sebentar lagi pasukan dari Telatah Palapa juga akan bergabung dan menyerang Telatah Kalpataru ini Bapak. Elang sudah berbicara dengan kerajaan Palapa belum lama ini. Surapati terbahak senang, seraya memberitahukan sesuatu yang belum diketahui ayah mertuanya itu. Apa Elang? Kau bilang kemarin kepergianmu hanya mencari dukungan dari para pendekar saja. Ki Prabadewa terkejut bukan main mendengar kabar yang mengejutkan itu. Sepertinya inilah saat yang tepat membuka jati diriku pada lelaki tua ini. Andai dia marah dan menentangku, maka akan kuhabisi dia sekarang juga. Batin Surapati akhirnya memutuskan. Ki Prabadewa, sudah waktunya aku membuka jati diriku padamu sekarang. Ketahuilah, sesungguhnya aku bukanlah Elang Prayoga. Aku adalah Surapati, penasehat dan panglima tertinggi di kerajaan Palapa. Seru Surapati seraya menatap tajam pada Prabadewa. Apa? Kau Surapati. Tapi kenapa wajahmu sangat mirip dengan gambar lukisan elang yang disebar oleh pihak kerajaan waktu itu? Apakah kau bercanda Elang? Seru Ki Prabadewa kesal merasa dibodohi oleh Elang. Aku tidak bercanda Prabadewa. Lihat aku baik-baik. Seru Surapati seraya menarik aji, malih rupanya. Seketika asap putih menggumpal menyelubungi sosok Elang KW, dan tak lama kemudian asap putih itu pun mengabur lenyap. Maka tampaklah wajah asli Surapati kini terpampang di depan Prabadewa, sepasang mata Surapati menatap tajam ke arah Prabadewa. Hah? Kau, hahaha, ternyata selama ini kau menyamar di depanku. Hahaha, Prabadewa terkejut bukan main, namun kemudian dia terbahak lepas. Karena dalam hatinya dia lebih menyukai orang seperti Surapati, yang jelas-jelas memiliki kekuasaan di Telatah Palapa sebagai penasehat dan panglima tertinggi kerajaan, daripada Elang yang hanya pendekar besar, namun tanpa kekayaan dan kekuasaan itu. Begitulah pola pikir orang-orang yang sudah dimabuk harta dan tahta. Prabadewa sama sekali tak memikirkan perasaan hati putrinya. Baginya jika putrinya memiliki suami orang berpangkat dan berkuasa, maka hidup putrinya dan keluarganya sudah pasti terjamin bahagia, dan kini Prabadewa malah semakin bersemangat mendukung gerakan Surapati merebut kekuasaan di Telatah Kalpataru. Dia merasa semakin yakin pergerakannya akan memperoleh keberhasilan, dan ambisi besarnya menjadi seorang raja wilayah akan tercapai. Apakah kau tersinggung dan ingin menentangku Bapak? Seru Surapati seraya bersiap menghabisi nyawa mertuanya itu. Tersinggung? Untuk apa aku tersinggung Surapati? Hahaha, aku malah senang kau bukanlah Elang yang tak mempunyai kekuasaan dan kekayaan itu. Hahaha, sahut Ki Prabadewa terbahak senang. Hahaha, baguslah jika demikian Bapak. Lalu apakah sebaiknya aku harus tetap menyamar sebagai Elang atau tetap menjadi Surapati sementara ini Bapak? Surapati ikut terbahak senang dan bertanya pada Prabadewa. Itu terserah kau Surapati. Kalau menurutku saat nanti kita bergerak tetaplah kau menjadi Elang, agar pihak Kalpataru tetap menuduh Elang yang telah menyerang mereka. Di depan putriku dan istriku tetaplah menjadi Elang, agar kita tak pusing dari keributan dengan dua wanita itu. Selain itu kau bebas berperan sesuai maumu Surapati. Hahaha, Prabadewa mengemukakan sarannya, lalu dia kembali terbahak senang. Saran yang bagus dan masuk akal Bapak. Aku setuju. Hahaha, ujar Surapati menyetujui, kini dia ikut terbahak bersama mertuanya yang juga haus kekuasaan itu. Kenapa aku bisa sampai serendah ini? Seru sesal di hatinya. Air matanya pun mulai berguliran tanpa henti. Rasa sesak itu kemudian mewujud dalam isak tangis yang perlahan makin jelas terdengar. Tes. Isak tangis Prasti terus makin menggila hingga akhirnya pecah dalam sedu sedan yang memilukan. Tes. Dan Elang pun maklum bahwa badai hasrat yang menyerang Prasti telah berlalu. Dia pasti merasa sangat malu dan menyesal kini, batin Elang mengerti. Elang beranjak dari duduknya dan mengambilkan pakaian Prasti yang tercecer di lantai gua. Prasti, tidak apa-apa. Kau tadi berada dalam pengaruh racun jahat si tua bedebah yang sudah kuhabisi di luar sana. Pakailah kembali bajumu Prasti, ucap Elang lembut,
seraya meletakkan pakaian Prasti di pangkuan gadis itu. Iya, Prasti terus tertunduk malu, dia bahkan merasa tak sanggup menatap wajah Elang saat itu. Kamu pakai pakaianmu ya Prasti, aku menunggu di luar ruangan, ucap Elang lagi, seraya mengusap rambut Prasti lembut. Prasti hanya bisa mengangguk pelan, sama sekali tak ada usaha untuk menutupi tubuh polosnya yang aduhai indah itu dari Elang. Biarlah kau melihat tubuh polosku Mas Yoga. Toh kamu memang sudah melihatnya sejak tadi. Tubuh ini sudah pasrah kau miliki kapan saja kau mau, batin Prasti putus asa dan berserah. Prasti baru bergerak memakai kembali pakaiannya, setelah tak melihat lagi sosok Elang di ruangan itu. Elang sedang termenung menatap ke arah mulut gua itu. Dia sungguh sangat menyesali kejadian yang tak diduganya akan terjadi ini. Prasti perlahan keluar dari ruangan itu, sebuah ruangan yang akan jadi tempat terkutuk dalam hidupnya. Langkah Prasti langsung terhenti di depan pintu ruangan itu, dilihatnya sosok pemuda yang begitu dikasihinya itu tengah termenung menatap ke arah mulut gua. Elang terlihat bagai sedang memikirkan sesuatu masalah yang teramat berat. Dan pandangan Prasti menjadi terbelalak, saat dilihatnya rambut Elang yang tak mengenakan caping saat itu nampak mulai memutih. Bagaikan rambut seorang yang menjelang masa sepuhnya. Prasti teringat saat terakhir melihat rambut Elang masih hitam legam semuanya, sebelum Elang pamit ke telatah palapa ini. Mas Yoga, kenapa dengan rambut Mas Yoga? Tanya Prasti gugup dan lirih, tak kuat menahan rasa penasaran dan prihatinnya melihat keadaan rambut Elang yang aneh itu. Apa Prasti? Rambutku. Elang tersentak dari lamunannya, mendengar suara Prasti yang menanyakan rambutnya. Iya Mas Yoga, rambut Mas Yoga mulai memutih kini, ucap Prasti lirih seraya menunduk. Dia masih merasa jengah pada Elang, atas kejadian yang baru saja berlangsung tadi. Benarkah Prasti? Tanya Elang. Dirinya memang tak pernah memperhatikan rambutnya atau berkaca di telaga saat mandi. Namun mendengar ucapan Prasti dia percaya, gadis itu tak mungkin berbohong padanya. Bab 154. Satu di antara sejagat. Biarlah Prasti. Pada waktunya rambutku juga nantinya akan memutih, tak ada bedanya jika kini dia memutih lebih awal, sahut Elang, seperti bicara dengan dirinya sendiri. Sama sekali tak ada rasa terkejut atau keberatan dalam suaranya, mengetahui rambutnya yang kini telah memutih. Mas Yoga, tak tahan, Prasti akhirnya berkata seraya memeluk tubuh Elang dari belakang. Dia merasakan nada berat dalam suara Elang kali ini, sama sekali bukan seperti suara Elang yang biasa dia dengar. Prasti merasakan Elang seperti tengah menghadapi masalah yang besar, suatu beban berat yang tengah ditanggung dan menjadi beban pikirannya. Mas Yoga, maafkan Prasti ya. Apakah masalah Prasti yang membuat Mas Yoga merenung sedalam ini? Tanya Prasti, dia ingin Elang membagi beban pikirannya pada dirinya. Tidak Prasti, tahukah kamu, apa yang kulihat sejak tadi? Tanya Elang. Akhirnya dia merasa tak ada salahnya menceritakan sedikit beban yang menggayuti pikirannya, pada gadis yang nampak cukup dewasa pemikirannya itu. Prasti melihat Mas Yoga termenung menatap mulut gua itu, sahut Prasti seraya tetap merangkul Elang, dan menyandarkan wajahnya di punggung bidang Elang. Iya, kau benar Prasti. Tapi yang ada dalam pikiranku itu bukanlah mulut gua, tapi lebih seperti sebuah gerbang dimensi, di atas bukit karang wajah, ujar Elang terus terang, seraya matanya terus menatap ke arah mulut gua itu. Apakah Mas Yoga berpikir untuk kembali ke dunia Mas Yoga di masa depan sana? Tanya Prasti agak berdebar. Dia merasa sangat takut kehilangan pemuda, yang telah membuat dirinya memasrahkan tubuh dan hatinya hanya buat Elang. Tentu saja pikiran itu ada Prasti, karena, gerbang dimensi, itu akan tertutup untuk selamanya kurang dari waktu sebulan lagi. Dan jika aku tak kembali ke duniaku sebelum gerbang dimensi itu tertutup, maka aku akan terjebak di dimensi ini untuk selama-lamanya Prasti, sahut Elang apa adanya. Benarkah begitu Mas Yoga? Dari mana Mas Yoga tahu, gerbang dimensi, itu akan tertutup untuk selamanya? Seru Prasti terkejut cemas, takut bercampur sedih. Akhirnya hatinya hanya bisa pasrah terhadap pilihan Elang, untuk kembali ke dunianya atau menetap di dimensi ini. Aku diberitahu oleh Eyang Paminggir yang kini telah moksa Prasti, sahut Elang. Eyang Paminggir sepuh langitan dari lembah tiga naga itu, ujar Prasti terkejut lirih. Dan Prasti menjadi ikut yakin,
bahwa kabar yang dibawa oleh Sepu Eyang Paminggir pastilah benar adanya. Karena memang, langit, begitu dekat dengan orang-orang seperti beliau. Prasti, ku beritahu kau suatu hal penting dalam hidupku. Aku sudah menikah dan memiliki seorang istri di dunia sana. Dia pastinya juga menungguku di sana, Elang berkata serak dan lirih, dia membuka dirinya terhadap Prasti. Ah, pastinya begitu Mas. Prasti sudah menduganya sejak lama, karena Prasti merasa tak mungkin, pemuda segagah Mas Yoga tak memiliki kekasih di dunia sana. Tak apa, Prasti merasa puas pernah diberi kesempatan mengenal Mas Yoga dalam hidup ini. Walau dalam dunia yang berbeda dengan Mas Yoga, ucap Prasti serak dalam senyumnya. Tak urung hatinya merasa perih, walau sebenarnya dia sudah menduga hal ini sejak lama. Maaf, jika keterus-teranganku menyakitkan hatimu. Namun ada hal yang sangat memberatkanku meninggalkan dimensi ini Prasti. Apakah itu Mas Yoga? Eyang Paminggir juga mengatakan padaku, bahwa dalam beberapa bulan mendatang, banjir darah, akan terjadi di Kalpataru. Pasukan dari Telatah Palapa yang dipimpin oleh Surapati akan menyerang Telatah Kalpataru. Dan dikatakan hanya, cambuk 7 petir, milikku, yang bisa menandingi pedang Raja Wali Api yang kini dimiliki oleh Surapati. Ini sungguh bagai, belenggu, bagi langkahku Prasti, Elang berkata dengan nada yang mendalam. Ah, seru Prasti tersentuh dengan ucapan Elang. Dia kini bisa merasakan kebingungan mendalam di hati Elang. Keadaan pun menjadi hening sejenak, Prasti tetap memeluk Elang dari belakang dan menyandarkan wajahnya di punggung Elang. Dia ingin selalu mengingat momen itu, dan menjadikannya, momen, terindah dalam hidupnya. Andai itu adalah momen terakhir kebersamaannya dengan pria yang dikasihinya. Mas Yoga, tak ada yang mewajibkan Mas Yoga menanggung semua beban berat itu, Mas Yoga bisa pulang ke dunia Mas Yoga dan bertemu kembali dengan istri Mas Yoga. Kami di dimensi ini tak akan menyalahkan Mas Yoga. Karena kami yakin, semua yang akan terjadi sudah diatur oleh Hyang Widi yang agung. Dan kami takkan menyesali ataupun menyalahkan Mas Yoga dalam hal ini, ujar Prasti tenang, namun tetap saja ada nada serak yang terdengar di telinga Elang. Ah, Prasti, aku telah berjanji akan mengungkap dalang fitnah atas diriku pada Maharaja Kalpataru. Aku juga terlanjur mengenal kalian semua sebagai orang-orang yang baik dan berada dalam kebenaran. Apakah aku harus membiarkan Telatah Kalpataru terbantai dari sejarah di kemudian hari? Apakah menurutmu aku memiliki hati dari batu, Prasti? Aku merasa yakin Yang Maha Kuasa tak mungkin menyampaikan tubuhku ke dimensi ini tanpa maksud, makna dan tujuan. Aku hanya akan bisa kembali ke duniaku, jika aku berhasil menguasai Aji, Sabdu Jagat, ujar Elang dengan sepenuh rasa emosi mendalam. Ai, Mas Yoga, tes. Prasti tersentak haru, seraya makin erat memeluk Elang. Tanpa bisa ditahannya air mata mengalir, dan isaknya pun terdengar lagi. Kini dia merasa sangat memahami apa sebenarnya yang menjadi beban berat di hati dan pikiran lelaki yang dikasihinya itu. Hati Prasti tunduk setunduk-tunduknya mengetahui dasar pemikiran yang sangat jauh dari Elang. Kau memang satu di antara pemuda sejagat ini Mas Yoga. Sungguh beruntung istrimu di sana memiliki hatimu, batin Prasti mengagumi Elang. Asteris. Sementara itu di kerajaan Kalpataru. Setelah memerintahkan pencabutan semua gambar Elang dan Prasti sebagai buronan kerajaan, Maharaja Mahendra memaklumatkan kepada 5 kerajaan wilayah di Telatah Kalpataru, untuk lebih serius menggembleng prajurit-prajuritnya. Ia, sebagai seorang raja, Mahendra memang cukup tekun dan rajin mengasah ketajaman batinnya dengan bersemadi di saat senggangnya. Telah datang wangsit dalam semadi Maharaja Mahendra, di mana diperlihatkan, darah menggenang, hampir di seluruh Telatah Kalpataru. Hal yang membuat sang Maharaja menjadi tak lagi bisa istirahat dengan tenang. Wangsit itu bagai mempertegas mimpi yang dulu pernah dialaminya. Akhirnya siang itu sang Maharaja memanggil semua petinggi pasukan kerajaannya untuk berkumpul di Istana Dalam. Tampak Mahapati Basutama, Senopati Pamungkas Srenggana Maruti, Senopati Aryanala, Senopati Hanggada, Senopati Reksapala, Senopati Randu Seta dan Senopati Singayuda semuanya telah hadir di sana. Penasehat perang dan siasat Ki Tirtonadi serta penasehat kependekaran Ki Jagatnata juga hadir di dalam ruangan itu. Para penasehat, Mahapati dan semua senopatiku.
Sengaja aku mengumpulkan kalian hari ini untuk mendengar pendapat kalian dan merencanakan langkah kerajaan Kalpataru ke depan. Sesungguhnya aku telah diberi wangsit yang mempertegas mimpiku dahulu. Banjir darah akan terjadi tak lama lagi di telatah Kalpataru ini. Sebuah pedang berkelebat dari langit dan mengakibatkan langit berwarna merah berselimutkan kobaran api hitam neraka, sungguh mengerikan. Untuk itu aku meminta kalian para penasehat serta semua petinggi prajurit, untuk memberikan pendapat tentang pertahanan di telatah Kalpataru ini. Di mana titik-titik wilayah kita harus memperketat penjagaan, serta apa yang harus kita persiapkan menghadapi tibanya saat itu. Sang Maharaja mengakhiri ucapannya. Dipandanginya seluruh petinggi kerajaan yang berada di ruangan itu satu persatu. Demi Hyang Widi yang agung. Paduka Maharaja, yang Paduka lihat dalam wangsit itu adalah pedang terkutuk, Raja Wali Api, dari neraka, sentak kaget Kitirtonadi sang penasehat perang kerajaan. Bab 155. Sambar Petit Nogo. Hampir semua yang berada di dalam ruangan itu berseru kaget, termasuk pula sang Maharaja Mahendra Wijaya. Bukankah pedang Raja Wali Api sudah lenyap ratusan tahun yang lalu Kitirtonadi? Apa dan siapa kiranya, orang yang sanggup membawa pedang legenda terkutuk dari neraka itu ke dunia manusia? Tanya sang Maharaja kaget dan heran. Hamba sendiri tak mengerti Paduka Maharaja, karena butuh power khusus untuk mendapatkan pedang terkutuk itu. Jika ada yang bisa memilikinya, pastilah dia memiliki hubungan dengan pemegang pedang terkutuk itu sebelumnya, sahut Kitirtonadi. Paduka Maharaja, dalam legenda kisah lenyapnya pedang Raja Wali Api itu, menurut kisah guru hamba dulu, hanya pusaka langit, cambuk 7 petirlah yang sanggup menandingi kedahsyatan pedang terkutuk itu. Terakhir kali sekitar 250 tahun lebih yang lalu, pemilik pedang Raja Wali Api, Resi Sesat Eyang Salsapala berhasil ditundukkan oleh manusia setengah dewa, Indra Prayoga. Dalam sebuah pertarungan terdahsyat yang mengguncangkan langit dan bumi. Sungguh mengerikan jika pedang Raja Wali Api kini kembali mendapatkan tuan barunya, ujar Eyang Jagatnata seraya menggelengkan pelan kepalanya. Namun sesungguhnya juga kita semua telah menyaksikan bahwa pemilik cambuk 7 petir telah muncul saat ini di telatah Kalpataru Paduka Maharaja. Dialah Elang Prayoga Paduka Maharaja yang mulia, ujar Kitirtonadi. Demi Hyang Widi yang agung. Sungguh hingga saat ini hatiku terus didera rasa bersalah dan malu terhadap pendekar dari dimensi lain itu. Elang Prayoga jelas merupakan jawaban atas kemelut dan harapan kita selama ini. Bahkan Maharesi Salopa sendiri pun telah meramalkan kedatangannya sejak puluhan tahun lalu. Sungguh kita semua telah dibutakan oleh fitnah keji itu. Seru sang Maharaja mengungkapkan rasa sesal di hatinya. Kini semuanya terdiam mendengar ucapan sang Maharaja mereka itu. Tiba-tiba sabda sang Maharaja berkumandang di ruangan itu. Dengarlah kalian semua, mulai hari ini dan saat ini juga. Jika kalian bertemu dengan Elang Prayoga yang asli, maka segera undanglah dia untuk datang ke istana Kalpataru ini. Aku ingin berbincang dan memohon maaf atas nama seluruh raja wilayah, para pendekar dan rakyat telatah Kalpataru ini, atas kesalahpahaman yang telah terjadi. Seru sang Maharaja lantang di ruang dalam istana tersebut. Baik Paduka Maharaja yang mulia. Seru sekalian yang hadir di ruang pertemuan itu seraya menunduk hormat. Prasti, sebaiknya aku bersiap pergi ke telatah Kalpataru secepatnya. Aku merasa Surapati sudah mulai bergerak menghimpun pasukannya di sana. Para raja di telatah Kalpataru tak boleh lengah dan harus segera bersiap, menghadapi perang besar, yang pasti akan terjadi tak lama lagi. Ujar Elang pada Prasti. Saat itu mereka berdua baru saja selesai menyantap makan siang mereka di dalam hutan di dekat Jurang Kelabang itu. Lokasi Jurang Kelabang memang terletak di lereng Gunung Kalingga, sebuah gunung yang berada di wilayah perbatasan antara wilayah Palapa dan Gandaran. Baik Mas Yoga, Prasti akan pulang dulu ke Belupang dan meminta izin pada ayahanda untuk kembali ke telatah Kalpataru. Karena walaupun Prasti keturunan darah Belupang, namun jiwa dan raga Prasti sepenuhnya sudah menyatu dengan telatah Kalpataru sejak kecil Mas Yoga, ucap Prasti mengatakan tekadnya pada Elang. Prasti, sepertinya hal itu akan membuat ayahmu kembali bersedih, ucap Elang agak terkejut dengan niat Prasti. Tidak Mas Yoga, Prasti mengerti jiwa ayahanda, dia pasti akan mengizinkan Prasti kembali ke telatah Kalpataru.
Bahkan Prasti yakin dia tak akan mau ikut menyerang ke telatak Kalpataru, tanpa alasan dan tujuan yang jelas dari Maharaja Palapa, sahut Prasti yakin. Baiklah Prasti, namun kuharap kamu membicarakan hal ini dengan pelan dan hati-hati pada ayahmu. Senangkan dulu hatinya selama beberapa waktu tinggal di Istana Belupang, sebelum kau berangkat ke telatak Kalpataru. Masih banyak waktu tersisa untukmu sebelum perang di telatak Kalpataru benar-benar terjadi, ujar Elang menyarankan. Baik Mas Yoga, Prasti akan menemani ayahanda dulu di istana selama seminggu, sebelum Prasti berangkat ke telatak Kalpataru, sahut Prasti membenarkan saran Elang. Baik Prasti, mari kuantar dulu kau ke Belupang. Setelah itu aku akan langsung menuju ke Kalpataru, ucap Elang. Biar bagaimanapun tak tega rasa hatinya, membiarkan Prasti pulang seorang diri ke Belupang tanpa ditemani. Wah, terima kasih Mas Yoga. Kalau begitu Mas Yoga harus menemui ayahanda dulu barang sejenak sebelum pergi, karena ayahanda juga berpesan hendak bertemu dengan Mas Yoga sebelum Prasti berangkat kemarin, ucap Prasti senang bukan main. Baginya sekejap saja bersama Elang sungguh berarti. Baiklah, ayo Prasti, slap, slap, dan dua insan itu pun melesat cepat menuju ke wilayah Belupang. Asteris asteris asteris, hahaha, werrs hahaha, wus hahaha, wess hahaha. Sosok pemuda berseru selalu berputar deras bak gasing, badai pasir panas berwarna merah terbentuk dan langsung menyelimuti tubuhnya. Lalu dari dalam pusaran badai pasir panas itu melesat dua buah gelombang pukulan dahsyat bercahaya merah, yang menebarkan hawa luar biasa panas. Ribuan butiran pasir pantai di sekitar tempat itu bagai ikut ambyar dan melesat, mengikuti gelombang pukulan si pemuda itu. Nampak dua buah batu karang sebesar rumah berdiri kokoh menonjol di atas permukaan air laut, yang terletak di muara pertemuan antara Laut Jawa dan Sungai Larung Raga. Dan BLAARRSGHHK. BLAARRGHSSHH. Dua buah tonjolan batu karang itu meledak ambyar berkeping-keping, terjadi pusaran gelombang sesaat di bekas lokasi kedua tonjolan batu karang tersebut. Dan saat riak ombak besar reda, maka nampaklah jelas bahwa dua tonjolan batu karang sebesar rumah itu sudah lenyap dari permukaan laut itu. Lenyap, gila. Hahaha, glek, glek, bagus Sabta Pertala muridku. Kau sudah menguasai Aji, Samber Petit Nogo, dengan sempurna. Set, suara tawa gembira membahana terdengar di pesisir pantai itu, nampak seorang sepuh berdiri melayang di atas sebuah gunungan pasir. Usai berkata dia lemparkan tabung bambu yang baru ditidaknya pada sosok sang murid. Taf, hahaha, terima kasih Eyang Guru. Glek, glek, sang murid bernama Sabta Pertala itu menangkap tabung bambu berisi tuak wangi tersebut seraya ikut terbahak. Lalu langsung mentidak tabung tuak itu, setelah berterima kasih pada sosok sepuh yang ternyata adalah gurunya itu. Benar-benar hubungan guru-murid yang unik. Hehe. Iya, mereka adalah Ki Naga Bumi dan muridnya Sabta Pertala yang memang tinggal di sekitar lokasi itu, tepatnya di Gua Naga Bumi. Sabta Pertala, sepertinya langit semakin memerah di atas wilayah Pangka ini. Tak lama lagi akan ada hujan darah di wilayah ini dan telatak Kalpataru. Kita tinggal dan hidup di wilayah ini sudah cukup lama Sabta, bahkan seumur hidupmu yang 19 tahun itu. Karenanya wajib bagimu ikut mempertahankan wilayah ini dari siapapun yang menebar angkara di atasnya. Seru Ki Naga Bumi tegas dan serius. Baik Eyang Guru, murid akan ikut menjaga wilayah ini sampai tetes darah terakhir murid. Sahut tegas Sabta Pertala. Hahaha, bersambung.